Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Sartika, Nursyam, dan Rijesan. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kimia inti, di mana kimia inti adalah ilmu yang mempelajari struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti, serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radionuklida dan transmutasi inti. Kemudian ada radiokimia, yaitu mempelajari tentang zat radioaktif dan penggunaannya dengan teknik-teknik kimia. Yang ketiga ada kimia radiasi, yaitu bidang kimia yang mempelajari efek radiasi radioaktif terhadap materi. Lanjut, nuklida. Nuklida adalah spesies nuklir. Contohnya 6C12, 7N14, dan 6O18. Rumus umumnya ZXA dengan Z sama dengan nomor atom, A sama dengan nomor massa, N sama dengan A dan Z. Berdasarkan kesamaan dalam nilai A, Z, dan N, nuklida-nuklida digolongkan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada isotop, kelompok nuklida dengan Z sama, contohnya 82Pb204, 82Pb206, 82Pb207, dan 82Pb208. Isobar merupakan kelompok nuklida dengan A sama, contoh 6C14, 7N14, 8O14. Selanjutnya ada isoton, kelompok nuklida dengan N sama, contoh 1H3, 2He4. Kemudian ada isomer inti, nuklida dengan A dan Z sama, tetapi berbeda dalam tingkat energinya. Contoh CON60M dan CON60. 5 kelompok nuklida berdasar kestabilan dan proses pembentukannya di alam. Yang pertama ada nuklida stabil, secara alamiah tidak mengalami perubahan A maupun Z, misalnya 1H1, 6C12, dan 7N14. Radionuklida alam primer, yaitu radionuklida yang terbentuk secara alamiah dan bersifat radioaktif. Disebut primer karena waktu paruh panjang sehingga masih bisa ditemukan sampai sekarang. Contoh 92U238 dengan waktu paruh 4,5 kali 10 pangkat 9. Radionuklida alam sekunder, radioaktif dan dapat ditemukan di dalam. Waktu paruh pendek, tidak dapat ditemukan di alam, tetapi dapat dibentuk secara kontinu oleh radionuklida alam primer. Misalnya 90Th234 dengan waktu paruh 24 hari. Kemudian ada radionuklida alam terinduksi, misal 6C14 yang dibentuk karena interaksi sinar kosmik dan nuklida 7N14 di atmosfer. Radionuklida buatan merupakan radionuklida yang terbentuk tidak secara alamiah tetapi hasil dari sintesis. Kestabilan inti, faktor penentu kestabilan yang pertama yaitu angka banding, jumlah neutron terhadap proton atau N/P yang terkandung dalam inti. Inti yang paling stabil adalah inti yang mempunyai nomor atom sampai 20, memiliki N/P sama dengan 1 atau kestabilan diagonal, dan pasangan nukleon yang ditunjukkan oleh hukum genap ganjil. Kemudian ada energi pengikat inti per nukleon. Untuk angka banding atau N/P, apabila nuklida-nuklida stabil dihubungkan maka akan diperoleh pita kestabilan inti. Unsur-unsur sampai dengan nomor atom 20 pita kestabilan inti membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu N dan Z atau N/P sama dengan 1. Suatu inti dikatakan bersifat radioaktif karena ia mengalami peluruhan spontan disertai pelancaran radiasi. Selanjutnya, energi pengikat inti. Massa suatu inti selalu lebih kecil dari jumlah massa proton dan neutron.
berdasarkan hukum kesetaraan massa dan energi. Selisih massa tersebut adalah merupakan energi pengikat nukleon dalam inti. Semakin besar energi pengikat inti per nukleon, semakin stabil nuklidanya. Reaksi inti spontan dan buatan. Unsur paling berat yang terjadi secara alamiah adalah uranium. Isotop uranium 92 U-238 secara spontan akan memancarkan partikel alfa menjadi 90 Th234. Peluruhan 90 Th234 dengan memancarkan sinar beta akan menghasilkan 91 Pa234. Unsur-unsur dengan Z lebih besar dari 92 yang dikenal dengan unsur buatan dihasilkan dari penembakan inti dengan proton, partikel alfa atau ion-ion positif unsur periode kedua. Kinetika reaksi inti dan waktu paruh. Kebolehjadian suatu nuklida untuk meluruh tidak tergantung lingkungan, suhu, tekanan keasaman, dan lain-lain, tetapi bergantung pada jenis dan jumlah nuklida. Kecepatan peluruhan berbanding lurus dengan jumlah radionuklida yang dinyatakan dengan min dN per dt sama dengan N, dengan N yaitu jumlah radionuklida dan T itu adalah waktunya. Kinetika reaksi inti dan waktu paruh. Perbandingan dapat diubah menjadi persamaan dengan memasukkan tetapan perbandingan alfa. Min dN per dt sama dengan alfa N, min dN per dt sama dengan alfa N. Laju peluruhan sama dengan keaktifan atau yang disimbolkan dengan A sama dengan min dN per dt, A sama dengan alfa N. dN per N sama dengan minus alfa dt diintegralkan nt sama dengan n0 kali e pangkat minus delta t. Reaksi fisi. Reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan inti menghasilkan neutron. Setiap reaksi pembelahan inti terjadi selalu dihasilkan energi sekitar 200 MeV. Neutron yang dihasilkan dapat digunakan untuk menembak inti lain sehingga terjadi pembelahan inti secara berantai. Energi yang dihasilkan pada pembelahan 235 gram 235U ekuivalen dengan energi yang dihasilkan pada pembakaran 500 ton batu bara. Reaksi fusi. Reaksi penggabungan dua atau beberapa inti ringan menjadi satu inti yang lebih berat. Reaksi fusi menghasilkan energi yang sangat besar. Reaksi ini memiliki energi pengaktifan terutama untuk mengatasi gaya tolak-menolak kedua inti yang akan bergabung. Reaksi hanya mungkin terjadi pada suhu sangat tinggi, sekitar 100 juta derajat. Pada suhu tersebut tidak terdapat atom melainkan plasma dari inti dan elektron. Energi yang dihasilkan pada reaksi fusi sangat besar. Energi yang dihasilkan cukup untuk menyebabkan terjadinya reaksi fusi berantai yang dapat menimbulkan ledakan termonuklir. Energi fusi dari 1 kg hidrogen setara dengan energi pembakaran 20.000 ton batu bara. Keuntungan reaksi fusi dibandingkan reaksi fisi. Yang pertama, energi yang dihasilkan lebih tinggi. Yang kedua, relatif lebih bersih karena hasil reaksi fusi adalah nuklida stabil. Kemudian selanjutnya, aplikasi reaksi inti dan radioaktifan. Reaksi inti, fusi dan fisi sebagai penghasil energi listrik. Penentuan umur, bantuan atau fosil. Dalam bidang kimia, analisis pengenceran isotop, analisis pengaktifan neutron sebagai perunut dalam menentukan mekanisme reaksi kimia. Dalam bidang kedokteran, radioisotop digunakan sebagai penurut dalam terapi kanker. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.